Kadang perempuan itu sedang tidak nafsu, gak ada pemanasan, gak ada opos, seruduk kayak bos. Kok kudu taat. Mari ngomong titik-titik mari ngalih bos. Iya benar. Tapi ibu saya nasihatin itu bahwa kadang suami itu punya istri nggak syukur. Di rambut anaknya, di apa? Banyak nggak syukurnya. Makanya di sini ya, usahakan kita, gitu. Kalau apa ya, ibadah itu dinikmati, pengertiannya di orang ini saja maaf, hamdalah, tok itu yang diingat segala nikmat Allah, dirinci sampai nangis-nangis dia. Punya imam, punya jamaah, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kerjaan, ada rezeki, semuanya nggak pernah syukur, tapi ngomongnya alhamdulillahirabbil alamin. Kadang masih jengkel. Di sini banyak saja orang itu bapak ibunya sendiri dibenci. Gitu, di masjid ini, ruangan ini loh. Nggak usah ngacung saudara. Banyak orang yang membenci bapaknya sendiri, membenci ibu kandungnya sendiri. Dan Nabi itu sudah bersabda, man raghiba an Nabi fa huwa kufrun. Membenci bapak hukumnya apa? Kafir. Rawahu Muslim. Man raghiba an Nabi fa huwa kufrun. Benci bapak itu hukumnya kafir. Tapi kita kadang dicoba. Coba saja mah kalau orang sudah enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak laki-laki enggak punya istri, sumpek bos. Sumpek laki-laki enggak punya disumpek. Baru kemarin saya nerobos di Timika jamaah. Ada orang itu saya salamin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak? Sama di sini asalnya dari Jawa mana? Nyebutkan kan, oh, saya dari Blitar. Sudah berapa tahun di sini? Wah, lumayan sudah lama. Anak-anak ya semua sudah dewasa, sudah punya cucu 14 saya. Istri? Berapa seminggu saudara? Saya tanya istri, padahal saya itu bergurau. Gimana istri? Berapa seminggu? Istri saya sudah meninggal. Loh, kok nggak kawin lagi? Tambah merepes. Saya ini ngelamar kemana-mana nggak diterima. Saya ke Jawa itu habis duit banyak, gaji saya setahun untuk naik pesawat. Melamar kemana-mana itu mau, tapi nggak mau saya bawa ke Timika. Dikira Timika ini hutan belantara, padahal Timika ini kan baik. Berbes milih, nggak punya istri berbes milih. Ngelamar mau tapi nggak mau dibawa ke Timika. Di sini orang saya lamar pada nggak mau dengan saya. Padahal saya bisa kuat ini maco bisa. Pancen lho strong kok lho. Sik niki kuat lho. Tapi itu sejamaah kadang bapak-bapak ini punya istri nggak disyukuri. Ini nyata ini di depan mata saya terus Pak Emir mau didoain saya dong please dapat istri yang barokah. Gitu. Makanya itu yang lah zaman umurnya berapa? 70. 70 jamaah tapi kayak umur 50. Karena kerjanya apa? Macul itu. Tasik saged. Kuatnya. Dorane pacul nih. Janji atos lho. Jos lho. Sing wong kutho Kaliawen iki mulur kadang umur 50, umur 55 wis empuk lho. Soalnya gak tau macul, kayak terong. Niki sing gibas mboten ngerti lho ya lah. Sing gibas mboten ngerti, sing ngerti sing Jawa tok. Bapak-bapak nggih saya beritahu nggih, lebih lumayan punya istri daripada enggak punya istri. Ini apa nggih? Turu jek iso nyekel bokong, masyaallah. Cocok, Saudara. Masih bokongnya rada ireng-ireng titik, alhamdulillah. Nah timbang turu gak nyekel apa-apa lho ya to. Sing dicekel kloso, walah. Ngoten nggih Cak Suud nggih. Kembali paring barokah. Balik nih. Saudara, orang ini tadi, si murid ini, itu Fatihah.
Seperti itu, bilang Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, dia nangis lagi. Yang saya terangkan kemarin, ya Ar-Rahman, Allah zat yang maha memberi, tadi pagi saya terangkan. Ar-Rahman, Allah memberi, saya ini nggak minta apa-apa, Allah itu memberi. Kok saya nggak syukur? Nggak pernah minta kedip, saya bisa kedip, nggak bisa. Ar-Rahmanir Rahim ini pun nangis suwi terus. Malik Yaumiddin, tambah nemen. Nyamper sebelum Malik Yaumiddin. Allah yang merajai di hari pembalasan. Hari pembalasan itu besok hari kiamat. Ini saya dipesenin sama Gus Luk. Awakmu duwe perjalanan akhirat durung mari. Sampai no. Nggih, Gus. Belum nggih? Belum selesai. Insyaallah saya selesaikan. Kalau nggak besok, insyaallah besok malam. Atau besok sore lah. Semoga Allah paring barokah. Amin. Jadi, saudara, Malik Yaumiddin itu beliau membayangkan gini. Di dunia ini manusia itu masih bisa berlaku seperti raja. Ngongkon anaknya, menyuruh anaknya, menyuruh istrinya, ambilkan itu, bikinkan kopi, bisa. Di akhirat nanti jangankan nyuruh orang lain, menyuruh dirinya sendiri loh nggak mampu. Di dunia ini orang kita itu masih bisa berlaku raja meskipun bukan raja. Nyuruh anaknya bikin teh, nyuruh anaknya itu, nyuruh istrinya ambilkan nasi, masih bisa. Di akhirat nanti jangan nyuruh orang lain, nyuruh dirinya sendiri loh nggak bisa. Itu yang dia tangisin. Ya Allah, nanti di hari kiamat itu saya nggak berdaya apa-apa. Malik Yaumiddin. Apa itu? Coba saja maaf. Di Kitabul Jannah wan Nar. Ada orang menghadap wajahnya ke pintu neraka. Ini belum surga neraka, masih di Yaumiddin. Hawa neraka niku mukanya harus merotoli. Jadi mukanya menghadap ke pintu neraka, saking panasnya itu mukanya ini merotoli, saudara. Nangis kepada Allah, ya Allah, jangan saya dihadapkan ke neraka, po. Saya ini kan bukan hamba-Mu yang paling celaka. Yang celaka sudah di neraka semua. Saya masih di sini, ya Allah, saya ini dibuat madep ke surga gitu. Nangis hari-hari terus Allah tanya, kamu nanti kalau udah ngadep ke surga minta lainnya? Enggak ya Allah, janji, promise. Tidak akan saya minta lagi. Coba saudara, dibuat Allah wajahnya menghadap ke surga langsung sembuh. Tapi baru ngadep tok. Itu kalau Allah nggak menggerakkan nggak bisa. Terus lihat surga itu. Pertama ya sawonan. Wah, alhamdulillah gak ngadep neraka. Suwe-suwe pengen lho, kok enak udah dari ayu-ayu. Pohon buahnya bagus-bagus. Terus lupa, ya Allah, please deketin tuh biar bisa ngelihat sana-sana. Katanya nggak minta. Ya Allah, kan saya bukan orang yang paling celaka. Masa ke depan situ aja masa nggak boleh, ya Allah. Nanti minta lagi, enggak, ya Allah, please boten. Ya dituruti oleh Allah ngadep di pintu surga, di depannya surga. Tambah kaget Rasulullah. Saking cantiknya bidadari itu sumsumnya kelihatan. Itu bukan kok nek dhewe kan bayangno gilani Rasulullah, gilani. Sumsumnya ketok. Itu bayangan keindahan. Perempuan tuh kalau cantik, saudara. Gitu, cantik wis klamben opo mawon wis ketok ayu lho. Nggih napa gitu lho? Maksudnya itu, Masya Allah, kok Yahweh itu. Gambaran di surga nanti itu tidak bisa kita deskripsikan. Dia melihat surga seperti itu, terkejut-kejut, ya Allah, kok kayak begini. Ya Allah, karek sak langkah mlebu, ya Allah, mau masa mlebokkan kula, ya Allah. Awak mikir mah kamu tuh dari tadi minta, nggak minta lagi sekarang, sini terpesona. Ya Allah kan pun mboten enten malih, nek mboten swarga nggih neraka. Kan kula pun mboten neraka ngono. Karek mlebu titik mawon kok mboten ngono. Akhirnya masuk bleng surga. Masuk surga. Ini saja maaf, jangan ngomongin surganya. Yang dibayangkan itu oleh orang tadi, yang murid, yang ahli sholat, ahli ibadah tadi itu apa? Ketidakberdayaannya di apa? Akhirat nanti. Nah, saudara, apalagi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hikmah ayat. Sudah saya terangkan sejak pagi.
Iya karena Buddha. Niku tambah perlu. Dek nangis guguk. Hanya kepadamu saya menyembah. Tapi apa saudara jemaah, kenyataannya kita ini yang kita sembah adalah dunia kita, karir kita, jabatan kita, ya atau kerja kita, rombong bakso kita, supermarket kita. Gini apa gimana lor? Nyata, dan dia ingin nangis betul. Kita ini bilang, ya Allah hanya kepadamu yang saya sembah, hanya kepadamu saya menyembah, yaitu takut neraka dan mengharap surga. Tapi saudara jamaah, sambung jamaah, sholat 5 waktu Jumatan kalah dengan bos. Mau Jumatan nggak boleh bos, nggak Jumatan. Padahal ngomongnya apa? Hanya kepadamu saya menyembah. Tapi yang disembah adalah siapa? Juragannya, bosnya, tokenya yang disembah. Apa? Takut dipecat, mengharapkan gajinya. Nyata saudara dalam kehidupan sehari-hari nyata. Yang punya minimarket, yang punya supermarket, yang punya warung, yang punya apa saja jamaah, lebih dipentingkan daripada sambung jamaah, daripada Jumatan, daripada sholat. Nyata. Makanya Bapak Imam almarhum, kamu netekun hari jamaah, kalau gara-gara rombong baksomu, kamu nggak bisa nanti sambung jamaah, nggak bisa sholat 5 waktu, nggak bisa nanti 5 bab, saduen. Tapi membendol sikile bondo sadolongnya. Maksudnya kuaan ngoten lho. Saduen tendangan. Nendang bal nggih enak. Tapi itu bahasa almarhum dulu begitu. Kalau gara-gara istrimu kamu nggak bisa sambung jamaah, nggak bisa netepi jamaah, saduen. Boleh ganti. Bayang lincak akeh tinggi siji di gua akeh gantine. Nggih napa nggih, patah satu tumbuh 1000, tapi 1000 istri yang nggak bisa saudara, ya paling 4 maunya. Ini nyata. Kalau karena rumahmu, karena daganganmu, karena apa menghalangi kamu, tinggalin. Qul in kana aba'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi rasuli wa jihadin sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kalau bapakmu, anakmu, istrimu, suamimu, kerabatmu, bisnismu, rumah-rumah cantikmu, villa-villamu lebih kamu cintai daripada Allah Rasul dan berjihad fisabilillah, tunggu saja siksa Allah. Berarti semua itu harus tinggalin. Kalau menghalangi urusan sabila, kalau menghalangi urusan surga dan neraka. Sejamaah orang ini saking khusyuknya sejamaah itu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apalagi wis tambah nemen bersyukur. Iyyaka na'budu, kita ini bilangnya hanya Allah yang disembah, tapi nyatanya yang disembah masih bisnisnya. Diumumno Imam Darai enek pengajian Sabtu Minggu jam 8 Sabtu jam 8 sampai jam 10, Minggu jam 8 mulai, cek kalah matun, cek kalah ambek panen, cek kalah ambek apa tokone, cek kalah. Sejamaah, mohon maaf ya, ini kenyataan. Dan kita lupa ancamannya Allah, kalau hartamu, daganganmu, apa semua itu lebih kamu cintai daripada Allah Rasul dan fisabilillah, tunggu saja. Siksa Allah akan datang. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tapi nyatanya kita ini umumnya seperti itu saudara. Masih kalah dengan bisnisnya, masih kalah dengan dagangannya, masih kalah dengan, oh saya sudah janjian mau ke villa, mau ke puncak. Oh ini saya sudah janjian ada ini, udah ditinggalin padahal perintahnya imam. Jamaah Kediri Utara 1 tanggal 20-21 Sabtu Minggu supaya menghadiri pengajian pemantapan. Ngono wis diomongno sawi padahal ditinggal. Menunjukkan apa? Kekurangan imannya, kekurangan takwanya. Cek menting non dunyone, kesenengane, hobine, mancinge daripada urusan Allah Rasul. Makanya orang ini sudah aja iyyaka na'budu itu nangis pol. Wa iyyaka nasta'in.
Dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nyatanya, saudara jemaah, kita ini nggak minta tolong Allah. Ayo, wa iyyaka nasta'in nih. Ini ayat hikmah nih. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Kita ini kalau ada masalah, semuanya itu ada masalah itu cari manusia dulu. Nggak langsung ke Allah. Ditilang. Kena tilang lur gupu sapa sing iso mbebasno tilang ini. Nggih napa nggih lur? Mau masuk sekolah negeri, siapa yang bisa masukin ke sekolah negeri ini? Kok tidak langsung ke Allah dulu, ya Allah, berilah saya ini bebas dari tilang ini. Ya Allah, anak saya masukkan universitas ini, SMP negeri ini, SMA ini. Jadi selalu mau masuk polisi. Siapa sing iso ngelebokno anakku nang polisi? Tidak, Gusti Allah dulu yang disembah. Padahal mulutnya ngomongnya setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Tapi yang diminta tolong manusia. Bahkan berani ke dukun. Minta tolong jin. Kita ini saudara. Lamaran ditolak, dukun bertindak. Ini piye berasal? Saudara ya, tadi siang itu saya terangkan pemanjang lebar tentang doa. Kalau punya masalah apa saja langsung ke Allah. Langsung ke Allah. Jangan panik. Ini cerita ya sama saya cerita salah satu lagi saya di Malaysia itu 2015 kemarin ya. Menjemput adik saya Dawud. Adik saya Ragil dari airport internasional Kuala Lumpur. Nggak tahu itu apa namanya. Wow, saudara. Pokoknya waduh belum. Dari KL itu jauh. Yang nyupirin saya itu Pak Hamidi. Hamidi itu ya orang kalau manggilnya kita tuh harus Tuan Hamidi. Ya wong apa jenenge? Nek cara wong nduk kene ini wong ningrat. Padahal ningrat iki ningratan lho. Gila ningrat. Ningrat. Istrinya panggilannya Puan. Tuh saya ingat betul karena dia memang bukan sopir saudara, memang juragan, bos saudara. Istrinya itu membangun hotel, membangun apartemen yang gede-gede, shopping center itu istrinya. Jadi panggilannya Tuan dan Puan Hamidi. Itu nyupirin saya, disupiri bos. Namanya bukan supir. Masuk airport itu lewat jalurnya taksi. Lah saya di Australia saya nyupir taksi, Bang. Di New York saya nyupir taksi untuk dukung kemubalikan saya. Saya nggak mau minta, saya harus hasil sendiri. Hasil saya untuk nerobos kemana-mana. Sama saya biasa gini, Pak Hamidi. Ini jalur taksi setahu saya. Di New York, di LA, di Australia sama, di sini sama. Ah, tidaklah. Seberang sinilah nanti sampai sana aja. Itu di sana tuh ada 2 polisi udah ngelihatin mobil ini, saudara. Lewat jalur taksi, mestinya di jalur yang publik, umum. Sampai depan situ, taksi only. Hanya taksi. Mandek deh. Nah, enak markan itu gede sak menten iki lho. Markan itu. Tebel itu. Dia nyebrang. Ini khusus taksi, nyebrang sini aja. Polisi ini sudah merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa diece. Tahu nggak? Karena apa? Dari sana udah melanggar itu ada dilihat. Lah terus berani nyebrang markas di depan mata dia, saudara. Dia cakap, iya ada polis. Ada polis. Nggak ada mau wangkal terus. Terus. Wah, ini kita kan doa. Gimana doa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah saya dari perkara ini. Oh begitu ya? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan perkara ini. Turun itu saya melihat dituding sampai polisi. Dia tapi udah doa terus habis itu tahu-tahu dia balik. Cuma dikasih surat. Wah, ini kena tilang. Bukan tilang ternyata. Peringatan, warning. Jangan diulang lagi. Loh, Cik Amdi cakap apa? Cakaplah. Saya bukan driver, saya tak tahu. Saya ini bukan supir, saya itu nggak tahu.
Saya bukan menghina kamu. Memang saya betul-betul saya tidak tahu. Kalau nanti mau ditilang silahkan karena kamu berkuasa. Tapi saya minta maaf jangan ditilang. Kalau tidak ditilang alhamdulillah. Ya toh. Tapi saya minta jangan ditilang lah. Saya tak tahu. Jadi dia bisa menghambel gitu capek setelah gini tuh. Ya sudahlah. Ini kasih apa? Tapi kan selamat saudara. Melanggaran itu double-double. Pelanggarannya double-double ya di jalan yang nggak betul. Markanya itu terus di depannya polisi jadi merasa terhina itu jadi tilangnya itu double-double. Nah ini maksud saya gini ya, saya cerita begini saja maaf. Sama ngadepin apa saja. Yang pertama saya sebut siapa? Allah. Iyyaka na'bud. Ya Allah hanya kepadamu saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Sama pengen anak sampean masuk akabri, masuk polisi, masuk SMP yang bagus, SMA yang bagus, universitas yang bagus, diterima di pegawai negeri, ngelamar di departemen keuangan, apa saja sama pertama, ya Gusti Allah. Jangan pertama yang ditanyain, siapa channelnya besok ke situ? Kira-kira berapa ya masuk ke situ? Itu berarti sampean sudah tidak percaya dengan Allah. Pertama ini bisa disebut Gusti Allah. Nah orang ini, dia bisa iyyaka na'bud nangis wa iyyaka nasta'in. Nah, poin saya dari jamaah. Kita harus bisa menikmati ibadah. Nah, menikmati ibadah itu yang pertama, bacalah kalau mau sholat, segala bacaan itu kita tajwidkan. Dibiasain. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Rabbighfirli. 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 Dan pantatnya, saudara jamaah, nah bisa katanya pemimpin umum menjadi. Saudara, kita itu kalau doa biasanya itu udah nggak bertajwid dan nggak dirasakan. Kalau udah nggak bertajwid dan nggak bakal bisa dirasakan, nggak bisa dinikmati. Contohnya, Rabbi firli. Tahu nggak maknanya saudara? Rabbi wahai Tuhanku, infir ampunilah li untukku. Ampunilah aku. Pantas nama bantu dulu. Mestinya kan ampunilah saya ya Allah. Rabbi firli. Bukan Rabbi firli. Sakit bedakan apa mboten lho. Nikmati ibadah, tapi ini high class saudara. Nikmati ibadah ini high class. Sahabat, ya Allah, jangan kau putuskan nikmatnya saya bermunajat kepadamu. Ya Allah, jangan kau putuskan nikmatnya saya berbisik kepadamu. Ya Allah, jangan kau putuskan nikmatnya saya beribadah kepadamu. Okay. Dekatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, betul-betul menikmati ibadah. Sampai dia ya, meskipun cuma kerja di dapur atau kerja jadi senkom atau kerja noto sandal atau kerja nyapu, bersihin WC, nikmati itu hasilnya surga. Kalau orang menikmati itu menghayati ya bersih betul ya nggak jengkel nggak ada apa ini surga saya. Enteng. Sholat nggak tahu kalau ini surga saya, ini saya berbisik kepada Allah, ya enteng. Diperintah imam, ayo kamu ke sana, enteng. Satu suruh beli bakso, satunya suruh bersihin WC. Yang bersihin WC enteng. Enggak main yang bakso enak enggak. Nikmatilah apa? Beribadah, terutama sholat. Baca Quran ulur, usahakan yang nikmat. Bukan pamer tapi menikmati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus setengah jam. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dinikmati betul. Terus kalau bisa tingkat nikmat berikutnya adalah mengerti maknanya. Mengerti maknanya. Sampai ini nggih sewu nggih. Jamaah-jamaah saya beritahu ya, enggak usah jamaah biasa. Mubalighot yang sudah tugas lama itu loh. Kadang-kadang takbir sampai salam itu ada yang tidak tahu maknanya. Nggih napa nggih? Halo? Nggih napa nggih? Kadang at-tahiyat itu enggak tahu maknanya. At-tahiyatulillah maknanya apa? Sik tak delok kitab shalah.
at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Maknane kare delok kitab sholat. Terus apa yang kita kerjakan? Kemana saja kita selama ini? Kemana saja kita selama ini, saudara jemaah? Sholat, bacaan, sami Allah liman hamidah rabbana wa hamdah juga nggak tahu. Kabirul nggak tahu. Allahu akbar kabirul alhamdulillah katsira wa subhanallahi wa bihamdihi juga nggak tahu maknanya. Gimana mau menikmati ibadah, saudara jemaah? Bacaannya salah, maknanya nggak tahu. Nggih, usah nggih ibu-ibu, bapak-bapak, terutama jemaah yang lama-lama mubaligh-mubalighat, nggih. Nikmatilah ibadah. Nikmatilah beramal soleh. Nikmatilah membaca Al-Quran. Karena apa? Siapa yang bisa menikmati tafarruq ibadati amlak saudara fakroh. Kamu nikmati ibadah kepada saya. Saya penuhi hatimu dengan kebahagiaan. Saya tutup semua kekurangan kamu. Kalau kamu nggak berbuat, malah saudara Rasulullah malah sudah fakroh. Kalau kamu nggak mau menikmati ibadah, saya penuhi hatimu dengan kesedihan, kesusahan, nggak ada bahagia, dan keperluanmu tidak saya tutupi. Semoga Allah paring kita semua bisa menikmati ibadah dengan baik dan benar. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amal soleh berdiri semua. Amal soleh berdiri semua. Tangan di pinggang, badannya diongkek-ongkek kanan, kiri. Kepalanya diongkek-ongkek kanan, kiri, depan, belakang, diputar, jangan jatuh. Nendang angin, kanan, kiri. Mukul angin, kanan, kiri. Amal suleh teman depannya dipijitin. Bukan sebelahnya ya. Amal soleh teman depannya dipijit. Mijit yang enak. Pinggangnya, punggungnya, pundaknya. Lehernya. Telinganya, di balik mijit yang enak, diniati amal soleh, jariah, sodako, supaya temannya nggak ngantuk. Pinggangnya, punggungnya, pundaknya, jangan digelitikin temannya. Siapa tahu yang dipijit calon besannya, calon mantunya, calon saudara iparnya, calon temannya masuk surga Firdaus. Si penting belum sarko. Cukup ngungkul paring barokah. Semoga Allah paring barokah, paring faham, paring karena Allah. Sejamaah sengaja saya tinggalin bab pendidikan, bab menikmati ibadah. Saya ingin membahas ini ya. Jamaah itu belas kasihannya Allah kepada kita. Ditulis ya. Jamaah adalah belas kasihan Allah kepada kita. Ini sebenarnya pengen saya sampaikan besok, tapi kalau malam ini nggak selesai, insya Allah saya teruskan besok. Okay. Agak panjang ini, tapi it's alright. It is alright. Apa judulnya? Jamaah adalah belas kasihan Allah kepada kita supaya kita bisa masuk surga. Al jamaatu
rahmah. Judulnya Al-Jama'atu Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi amma ba'd. Ini materi agak serius tapi setengah ngantuk-ngantuk dianggang ning ngene. Mboten napa-napa nggih. Makin ngantuk insyaallah jenengan makin hikmahnya makin banyak. Nokso soalnya. Jauh aja ngantuk jauh. Istirahat bal-balan yo nambah kesel. Terus ya, Al-Jama'atu Rahmah. Gini ya. Saya sudah menerangkan jamaah tahun lalu itu berbagai cerita, Saudara. Ini saya kalau sudah seandainya sudah saya singgung, saya ingin mengulang lagi nih. Kalau belum, insya Allah ini sudah saya sekarang Gading 2017 kemarin. Tapi ini saya mengulang supaya sampean makin paham. Karena apa? Ilmu itu diulang, kita makin dong, makin mantap. Ya. Al-Jama'atu Rahmah. Jamaah itu belas kasihannya Allah kepada kita supaya kita bisa masuk surga. Saudara, belas kasih itu gini. Belas kasih itu gini ya. Guru. Pak Endro guru ya, Pak Endro nggih. Sinten mawon sing guru ten mriki? Kadang nggih. Untuk bisa lulus, murid itu harus nilainya 6 dari 10. Untuk bisa lulus, murid itu nilainya harus 6 dari 10 atau 60 dari 100. Dilala ada murid ini nilainya cuma 5,5. Lulus nama betul lulus. Lulus apa tidak? Cuman guru punya pertimbangan. Anak ini tidak pernah absen. Duduknya selalu di depan. Pakaiannya selalu rapi. Tidak pernah ngomong, tidak pernah tola-tole, serius. Homework pekerjaan rumah selalu dikerjakan. Tugas project selalu dikerjakan. Ujian nilainya 5,5. Karena pertimbangan itu guru tak lulus mah, pakai anin 6, bahkan kasih 6,5. Bahkan enek sing nilai ini 7,5. Pitulungan setengah makso. Guyon. Saudara, jamaah ini, zaman saya beritahu nih, ojo ngremehno jamaah. Jamaah ini bentuk belas kasihannya Allah kepada kita. Al-Jama'atu Rahmatun. Makanya Nabi bersabda, man aroda buhbuhatal jannah falyal jamil jamaah. Pengen mlebu surga nang jamaah. Karena apa? Jamaah itu bentuk belas kasihannya Allah. Pokoknya kamu mau jamaah, bilang masuk jamaah, kamu akan diketak oleh Allah, diproses oleh Allah. Nanti pada akhirnya produknya calon ahli surga. Ibu-ibu tahu food processor? Tahu nggih? Apa namanya, mesin alat pemroses makanan. Food processor lho nggih. Food processor niku daging wis cincang niku dilebokno, dikeki glepung, diparingi pati, paringi bawang, paringi uyah titik, paringi merica titik, dicetak urak langsung metu pentul dari pentol. Pentol ini kayak napa Lur? Enak, tapi wong coba sampean mari, Mas, mau bakso? Mana? Iki glepungnya, Mas. Iki dagingnya. Iki bawangnya, panganan dhewe. Wong enggak enak wae, Lur. Iya enggak? Food processor itu jamaah ya, mentega dilebokno, gula dilebokno, kuning indok dilebokno. Terus napa jenenge niku? Trigune dilebokno. Wape kasih gula dikit, kasih ini. Diproses huruk muncul jadi kue bolu, jadi kue ini. Diproses. Saudara jamaah tahu enggak? Jamaah ini itu bentuk kasih sayangnya Allah
memproses kita manusia-manusia yang nggak pantas masuk surga ini jadi bisa masuk surga. Itu jamaah. Jamaah ini sudah jamaah makso. Kita memaksa kita yang asalnya tidak baik jadi baik. Yang asalnya sombong jadi humble. Yang asalnya tidak rukun jadi rukun. Yang asalnya bukan saudara, bukan apa-apa, kamu jamaah, kamu beat. Oh, langsung. Coba jamaah di sini ya. Incredible-nya jamaah. Apa incredible itu? Menakjubkannya jamaah. Jamaah Kaliawen. Ngino ya. Ngino Kaliawen. Kaliawen Ngino apa Ngino Kaliawen boleh? Itu kedatangan tamu seperti itu dari tamu dari Singapura, dari Jakarta. Jadi saya beritahu sama ya, yang datang di sini itu dari Tarakan, dari Balikpapan, dari Batam, Singapura, sing ngecat, sing nyapu, sing nimbo. Dua mana-mana, dilalah teko plek itu, bawa surat sambung, langsung atine itu nopo, connect. Ini keistimewaannya jamaah. Sama jamaah iya. Mana surat sambungnya? Ini. Imam sampean siapa? Ini. Kelompoknya siapa? Sambung sama di mana? Ini. Connect. Dan Allah membuat langsung kayak saudara. Di luar jamaah kalau datang di tempat pengajian gini, makan tempat apa semua, sakar, peduli, rusak, ruwet. Nggak apa gimana? Lah, saudara jamaah ya, saya beritahu ya, al jamaatul rahmah itu dahsyat. Jamaah itu rahmat, jamaah itu belas kasihnya Allah kepada kita. Pengen lebih swarga, tetap ono jamaah. Pengen masuk surga, tetap di jamaah. Di jamaah nanti kamu akan diproses oleh Allah yang asalnya sombong jadi tawadhu. Yang asalnya enggak rukun jadi rukun. Yang asalnya enggak ada sambung sama sekali dengan akhirnya tak ketemu jamaah. Dari mana? Wis mlebu masjid, ruang tamu semuanya beres. Bisa bikin masjid, bisa beli lapangan, bisa bikin aula, bisa bikin ini, bisa bikin siswa-siswi, bisa semua. Gara-gara apa saudara jamaah? Jamaah. Makanya ya, ngeten ya. Masing-masing kita ini punya kelemahan. Gini apa gimana? Ada orang jamaah itu sing masih mules. Mules. Apa ya? Datang ngaji belakangan, pulang duluan. Ngeriwu iya Bos. Kalau udah jamaah tang. Gini apa gimana? Ngeriwu usul lah. Usul sih enggak masuk akal. Pak Imam, ini dos pundi menawi gimana kalau masjidnya itu pintunya di atas saja. Biar pahalanya banyak. Jadi wong kerengkelan sama bu masjid itu bunga dhisik lho. Baik kadang usul yang enggak apa? Sing enggak masuk akal, enek. Ada yang kesemangatan. Enten apa mboten lho? Semangatan karepe imami surat Baqarah ngono lho. Kok zaman Nabi. Masa diimami bolor langsung ngalih dhisik kok. Sawen aku selak matun, selak padang. Lah dilalah sejamaah kita ini ya di luar. Banyak ini saya nggak usah nunjuk. Di jamaah ini banyak di luar itu jagoan. Titik-titik tempeleng. Diganggu dikit, masih adek desa diparani por seluruh. Tapi setelah masuk jamaah, kalau disandung, disaduk, digegeri jamaah itu, saya nggak mau bertengkar sama jamaah, takut neraka. Enten apa bener lho? Banyak. Di jamaah ini banyak orang yang kalau sebelum masuk jamaah itu jawara Pak Lur. Terminal jagoan nih, di lapangan jagoan, di tengah sawah paling jagoan lur. Kayaknya musuhnya soal ini. Wis pokoknya nanti jagoan, tapi setelah masuk jamaah itu Masya Allah. Dijondo arek cilik lho menenge lho. Apa? Dikongkon imame, bisa apa taat. Itu ada. Asalnya ada jamaah wis paling sulit. Saya dulu pernah punya murid dokter jamaah. Wis kok ngene lho sembuar kare gak kemangan yo.
sendoke dhewe-dhewe, iki dhewe kadang diumbar sih, kuwatir kena penyakit. Apa-apa niku wis telu witi, mboten apa sampe jamaah plek niku alah wis gelase wong diombe ngono. Iki dulur jamaah. Itu nyata, saudara, nyata. Di jamaah ini oleh Allah itu orang itu dibuat gitu. Terus jamaah. Sinten siapa orang yang diberi tugas ngurusi jamaah harus serius, ngurusi orang harus serius tanpa digaji. Dan mau dan harus mau. Ya hanya aja di jamaah. Imam-imam itu loh. Pak Lukman waktu jamaah, ini wong biasa. Ya. Jadi imam daerah di sini nggak digaji, nggak diapa, Bos. Imam desanya, wakil-wakilnya, kelompoknya, mboten digaji. Nggak digaji tapi ngurusi jamaah temenan. Musyawarah. Ya toh. Terus kalau ada orang punya masalah datang. Semua imam pengurus itu kalau ada orang punya masalah datang. Tapi nek enak menengahi, Bos. Nggih apa nggih, Lur? Kuweker sampai bojone baru meropak. Saya ini kuweker sama istri saya. Istri saya tuh maunya ini, suami saya mau wis tau karena Lur. Terus ngene niku gawengi bengi telepon. Saya ini jamaah ya. Telepon itu 24 jam kalau di Australia. Peraturannya itu 4S dilarang matiin telepon. Tadi enak wong telepon kadang bengi gak sempat turu, Lur. Wong urusan bojo ya telepon, ketangkep polisi telepon. Bisa itu Lur, dipecat dari pekerjaan telepon, tercekel imigrasi telepon. Wis urusan utang piutang gak belok ngrasakno lho telepon goweger. Saestu Lur niki saestu. Pengurusan ngoten lho. Hanya ada di jamaah. Saumpama imam Lur nggih, imam kelompok, imam desa, imam daerah niki njaluk gaji Lur. Wis kalau di kantor jadi manajer personalia yang dimanajeri orang 1000, kira-kira gajinya pinten? Halo, perusahaan pegawainya 1000, manajer personalia, berapa gajinya? Banyak. Di jamaah gratis. Nggih, gak terima kadang gak syukur lho. Imam lo ya wis kuat setel ngene kula apa disyukuri lho. Piye Rasul? Imam kewajibannya seperti itu, ngapain disyukurin? Ini nyata ini. Kalau imamnya baik, nggak pernah dilem. Pengurus baik, nggak pernah dilem, nggak pernah dipuji. Nyata. Tapi kalau jelek, dirasani. Imam kok kayak gitu. Petita, petitin. Peringas, peringis. Nggak apa gimana? Imam kok sholatnya telat. Imam kok bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain saudara jamaah? Tapi nyata. Imam itu semacam salah ya. Kadang diprotes jamaahnya. Tahu nggak? Tahu saya sedikit. Ada imam daerah saya datangin itu, Mas Emir. Saya dibawakan parang oleh rukyah saya. Jadi jadi imam daerah ditunjuk dibawain parang. Disuruh mengundurkan diri. Hak nih Lur. Loh, terus sama gimana jawabnya? Ilmu juga sudah sama. Dia jawab gini, Mas, soalnya dia begini, sampean itu harus mengundurkan diri. Bacaan sampean nggak enak, nggak bisa baca yang bagus. Terus ngaji sampean belum bikin dalil, belum teteh. Kok ditunjuk jadi imam daerah sini? Saya bunuh nanti sampean kalau harus mengundurkan diri. Jawabnya pun pinter, terus jawab apa sampean? Saya jawab gini, Pak, Mas, saya ditunjuk oleh Bapak Imam yang saya berarti jadi imam daerah di sini itu bukan ditunjuk ngimami sholat. Saya ini ditunjuk untuk ngatur jamaah. Kalau bacaan saya jelek, saya nggak akan ngimami. Nanti yang ngimami mubalek itu. Sampean pun kalau bacanya bagus boleh ngimami. Dan saya merasa memang saya bacaan saya jelek. Dalil kalau saya nggak bisa, ya kamu nanti ajarin. Kamu betulin benarnya bagaimana. Ini adem Rasul, langsung. Ya sudah kalau gitu saya pulang. Simpel Rasul. Saya ditunjuk oleh amir saya jadi imam ini bukan untuk ngimami sholat. Bener Pak Lur? Imam daerah, imam kelompok ini kok ditunjuk ngimami, jadi imam napa ngimami sholat? Jadi imam mengatur
jamaah. Dene-dene misalnya dia pengen ngimami mboten napa-napa, tapi dia boleh nyuruh mubaliknya yang bacanya lebih bagus imam mono. Gusluk niki jadi imam daerah di sini, orang misalnya nyuruh guru pondok di sini imamin, nyuruh siapa boleh. Tidak harus beliau yang imamin. Imam-imam kelompok gitu, nggih. Dan sudah jamaah ditunjuk jadi imam, jadi pengurus 4S. Musyawarah terus. Urusan jamaah ini kalau nggak dijamaah tidak bisa. Makanya al jama'atu rahmah wal firqatu apa? Ada. Jamaah itu rahmat, jamaah itu belas kasih Allah. Nggih, sama nek ngerti nggih? Jamaah ini aslinya proses kita dari nggak pantas masuk surga sampai pantas masuk surga. Makanya nasihat saya saudara jamaah, tetapilah aturan-aturan jamaah sebaik mungkin. Saya nasihati, jangan sampai sombong. Apa sombongnya? Orang keluar dari jamaah, saya nggak perlu jamaah. Jamaah ini cuma aksesori. Kan ada jamaah keluar, teman-teman kita, bekas teman-teman kita yang dulu jamaah keluar karena sombongnya. Imamnya siapa? Cak Jis itu bisa apa? Wakil 4 itu bisa apa? Imam daerah saya jamaah ini goblok-goblok. Ada yang orang ngomong kayak gitu, jamaah ini goblok-goblok. Tuh hal orang dalam kitab kecil-kecil banyak yang doib masih dikaji. Terus keluar dari jamaah. Terus nyari-nyari, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya nyamping-nyamping mana enak jamaah bener. Melok ngaji, melok opo. Saudara ya, sampai ya di jamaah, pengen masuk surga. Saya nasihatin ya. Kalau sampean pengen masuk surga, kalau kita pengen masuk surga, tetapi aturan-aturan jamaah. Karena apa? Itu memproses kita dari yang nggak pantas masuk surga sampai masuk surga. Perintah infak, saman infak, persenan, sak mampu sampean. Perintah sambung, saman sambung. Imami ada pengumuman, Sabtu Minggu ngaji jam 8 sampai jam 10. Sampean datang. Jangan banyak alasan. Diperintah, jaga parkir, diperintah bangun masjid, diperintah bersih-bersih, diperintah apa saja. Wis gak usah dianalisa lakonono. Kita ini akan diproses oleh Allah. Dari gak pantas masuk surga sampai pantas masuk surga. Kita ini. Tapi kalau kita ikuti aturannya, tapi kalau kita nggak ikut aturannya, jamaah nggak bisa. Sambung nggak gelem, infak nggak gelem, jumatan nggak gelem, dituntut mulang ngaji, mulang sing bengon liane, ditunjuk ngajar nanti saya nggak mau ngajar, yang lain aja. Berkele, jamaah masuk surga, angel. Percaya mbak kula persuruh, wangel. Karena apa? Jamaah ini kasih sayang Allah. Wes dikai kasih sayang, ikuti aturannya supaya apa? Betul-betul kita jadi jamaah yang betul. Sami'na wa atokna masatokna. Kita betul-betul jadi calon surga yang pantas untuk masuk surga. Ada urusan yang sepele-sepele, Bosur. Ikut jadi masalah. Masalah kegiatan ngaji, masalah imamnya nggak nasihat, masalah nunjuk baca teks, masalah jam sambung sama apa itu, si imamnya diprotes. Entek ngamek kurang golek. Nggih apa gimana lho? Ya ini nyata. 4S sama 4 kadang enggak rukun. Gitu. Imamnya apa? Penerusnya nyalakan mubaliknya nyalakan imamnya nyalakan agniya nyalakan apa? Penerus sama mubaliknya, bos, mulak terus. Padahal jamaah enggak ada yang salah. Buang ini, iku salah. Sing salah sinten bener? Halo? Iku salah. Sing bener, sing salah sinten? Imamku gak bener, penerusku gak bener, mubalikku gak bener, agniyaku gak bener. Lah sing bener sapa? Menurutku itu ini. Menurutmu. Gitu. Padahal mau diomong temen ae, celine dek iku ya sing gapi ya dek iku. Saudara nggih, nyuwun sewu nggih, di jamaah ini ikuti aturan-aturan jamaah. Rahmatinya tinggi, rahmat itu. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali, sampean supaya paham, supaya ngerti nih. Rahmat itu gini. Ada cerita Nabi nih. Ada orang itu bisa ibadah 500 tahun tanpa maksiat. Zaman Bani Israel. Ibadah berapa sudah jemaah? 500 tahun. Enggak pernah maksiat. Dia hidup di atas gunung, di puncak gunung, di tengah lautan.
yang jauh ratusan kilo ke daratan, ratusan kilo ke daratan, ratusan kilo. Kalau udah ratusan kilo sejamaah, betul-betul di puncak gunung. Sendiri, ibadah di situ tanpa maksiat. Nggak pernah tidur, nggak pernah maksiat 500 tahun. Makanya sehari cuma sekali. Jadi puasanya itu 23 jam. Jadi puasa itu isya sudah puasa sampai maghrib. Makanya cuma sekali. Minum dan makan buah delima. Karena apa? Ini punya bukit. Di bawah bukit ini ada sumber. Jadi di tengah lautan ada air tawar. Ada pohon delima yang setiap hari berbuah satu. Maksudnya buahnya satu masak. Diambil. Besoknya ganti. Besoknya ganti. Dibuat oleh Allah begitu. Makanya cuma buah delima sama minum air itu. Dan ibadah. Terus berjamaah, saking dekatnya dia dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah itu dia doa gini, ya Allah. Kalau engkau cabut nyawa saya ya Allah. Anytime, kapan saja engkau cabut nyawa saya, cabutlah saya dalam keadaan sujud. Cabutlah saya dalam keadaan sujud. Terus ya Allah, haramkan bumi, air, angin, apa saja memakan badan saya. Dan haramkan semua bumi, air, keadaan apa ini untuk menggulingkan saya dari sujud. Meskipun kiamat pertama nanti ya Allah, jangan kau buat saya ini roboh dari sujud. Dan engkau kembalikan nyawa saya di hari kiamat kedua nanti ya Allah, kembalikan saya dalam keadaan sujud. Ya karena saking dekatnya dengan Allah, didengar oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Terus Nabi cerita, besok di hari kiamat itu orang ini dibilangi gini. Adkhiluhul jannah birahmati. Para malaikat masukkan orang ini ke surga dengan kasih sayang-sayang. Kasihan. Nggak pantas masuk surga, masukin surga. Engkrese metu bro. Napa engkres lho? Apa? Kemelincini metu. Sombongnya keluar. Ya Rob, balbi amali. Ya Allah, masukkan surga dengan amalan saya. Bukan dengan belas kasihan kamu ya Allah. Masa saya ibadah 500 tahun masuk surga kok. Kasihan gak bisa masuk surga, masukin. Halo? Mudin apa buatan jangan dulu. Allah, yang namanya Allah sudah flat, datar. Allah tuh bilang, ada khiluful jannah birahmati. Masukkan surga orang ini dengan belas kasihan saya. Balbi amali ya Rabb. Ya Allah dengan amalan saya. Allah ya tetap ngomong, ada khiluful jannah birahmati. Masukkan surga orang ini dengan kasih sayang saya. Kasihan dia nggak masuk surga. Setelah 3 kali sejamaah, itu hadis lengkapnya begini. Setelah 3 kali itu, ya Allah, ya Rabb, balbi amali. Ada hadisnya langsung bilang, seret ke neraka. Tapi ada yang hadis itu bilang gini, ada beberapa hadis versi hadis ya. Yang saya punya ini, gini. Gini malaikat, tunjukkan ke dia bahwa dia nggak pantas masuk surga. Caranya, timbang amalan baiknya. Ini amalan baik 500 tahun. Dengan ini, nikmat yang Allah berikan 500 tahun. Di badannya saja. Di sekitar badannya. Nikmat Allah 500 tahun, ibadah 500 tahun dengan nikmat Allah. Nah, ini apa, Lur? Ibadah. Ini apa? Nikmat Allah selama 500 tahun. Ditimbang oleh malaikat itu langsung gini. Jeglek gini. Berat mana, saudara? Berat nikmat Allah, ibadah 500 tahun itu enteng. Dengan nikmat Allah yang dikasihkan 500 tahun terus ditimbang tuh begini. Terus Allah dengan maha adilnya, maha bijaksananya, maha kefadolnya Allah itu, Allah bilang gini, dah gini, supaya dia bisa masuk surga, diskon. Kamu cabut nikmatnya, nikmat kuku dicabut, keren, nggak bergerak, jari-jarinya satu-satu diambilin, nggak bergerak, tetap nikmat Allah yang sisanya ini masih lebih berat daripada ibadah 500 tahun. Sampai sarafnya dicabut, kemaluannya, kakinya, kidney-nya, kidney, ginjalnya, livernya, semua satu-satu dicabut sampai juta-juta yang masih dicabutin. Tetap begini. Yang terakhir itu tinggal 2 mata tok. Di hadisnya itu
tinggal 2 mata, otaknya diambil, rambutnya diambil, sarafnya diambil, telinganya diambil, lidahnya diambil, semua kenikmatan itu dikurangi oleh Allah. Masih begini saudara, masih nikmat ibadah 500 tahun itu belum bisa membeli. Setelah tinggal mata itu baru bergerak saudara. Gerak. Tapi begini, tidak bisa sama, tidak bisa ngangeti. Jadi masih berat 2 nikmat mata 500 tahun. Belum ibadah 500 tahun itu belum bisa membeli nikmat Allah berikan mata 500 tahun bisa melihat itu belum bisa membeli. Oleh Allah terus diginiin. Ya toh, adkhiluhun nar mazmuman madhura. Masukkan dia ke neraka dengan ditundung dan diusir. Setelah gitu terus langsung dia bilang, ya Rabb, adkhilnil jannah birahmatik. Masukkan saya dengan rahmatmu. Dibalikkan semua wutuh oleh Allah. Ditanya. Kalau tanya. Kamu tadi menyombongkan diri ibadah 500 tahun. Masuk surga tanpa belas kasihan saya. Kamu saya tanya sekarang. Dengan kasih sayang saya. Kamu bisa ibadah 500 tahun itu dulu yang bikin kamu apa saya? Halo? Sinten sing teman? Kamu bisa tidak maksiat 500 tahun yang membuat hatimu kuat itu siapa? Buah delima 500 tahun berbuah, satu pohon berbuah selama 500 tahun, sehari hanya masak satu. Padahal buah ini buah musim. Kalau nggak musimnya nggak bakal berbuah. Ini berbuah tiap hari. Siapa yang bikin berbuah? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Yang menumbuhkan itu kamu atau saya? Anta. Ya Allah. Di tengah lautan terus muncul mata air tawar. Yang bikin mata air tawar yang kamu minum 500 tahun itu siapa? Sinten saudara? Afar itu apa? Itu. Afar itu ma'al ladzi tashrabun. Antum anzaltum minal muzni am nahnul muzil. Air tawar yang muncul, kalau itu dari ayat kan, air tawar muncul itu siapa yang bikin muncul? Kamu atau saya? Pada di tengah lautan. Ya engkau ya Allah. Terus kamu membanggakan sujud mulai mati sampai hari kiamat. Yang bikin kamu mati sujud, ada kiamat pertama tetap sujud, rohmu balik sujud, yang bikin itu siapa? Kamu atau saya? Ya engkau ya Allah. Terus apa yang kamu sumbangin? Poinnya saudara jamaah, orang itu masuk surga harus dengan rahmat Allah. Jamaah ini rahmat. Al jamaatu rahmah wal firqatu azab. Makanya saudara jamaah kita di dalam jamaah ini syukur. Alhamdulillah saya di jamaah. Kalau mau masuk surga ikuti aturan-aturannya jamaah. Dengan imam kelompoknya yang hormat yang taat, dengan sambung jamaah yang hormat yang taat, dengan imam desanya yang hormat yang taat, dengan imam daerahnya yang hormat yang taat, dengan imam yang dibait yang hormat taat, dengan ilmu mangkul yang hormat yang taat, dengan sambung jamaah yang hormat yang taat. Jangan berengkeli. Kita ini nggak akan bisa masuk surga tanpa aturan-aturan jamaah. Karena aturan-aturan jamaah ini dibuat oleh Allah sebagai instrumen-instrumennya itu akan membuat kita, mencetak kita yang asalnya nggak pantas masuk surga, pantas masuk surga. Asalnya nggak rukun jadi rukun, asalnya nggak saudara jadi saudara, asalnya nggak mau ngaji jadi ngaji, asalnya nggak khusuk jadi khusuk. Oke. Asalnya tidak tertib jadi tertib, asalnya sombong jadi humble, asalnya apa jenenge niku? Kustur. Napa kustur Pak Lur? Kustur niku melete. Melete niku napa? Gaya ningrat maksudnya. Napa gaya ningrat? Setelah masuk jamaah ya biasa. Di jamaah itu kalau di luar jamaah lur, dokter, insinyur, jenderal, wah wis pendidik. Setelah masuk jamaah ya sambung jamaah nunggu bareng. Nggih napa nggih Lur? Kalau itu tidak karena rahmat Allah nggak bakal bisa duduk bersama. Kita ada orang jamaah itu yang masya Allah wis keluarganya ningrat, darah biru, dicubles getiin ya abang terus.
Tapi karena jamaah itu bisa duduk bersama seperti ini. Ini rahmatnya jamaah. Mulai saya ulangi lagi, ikuti aturan-aturan jamaah. Karena itu bentuk kasih sayangnya Allah. Kalau kita meletak, apa meletak Rasulullah? Mencelek. Apa mencelek Rasulullah? Merejel. Terus kita menyombongkan diri, saya nggak perlu jamaah. Makanya terus sampean pengen lebih swarga, ora iso. Jelas-jelas Nabi bilang, man kholaya dan mintain, faqad kholaya bukan Islam min unuki. Man kharaja minal jamaati kita sibrin, faqad kholaya bukan Islam min unuki. Keluar dari jamaah jengkal saja. Islam kita udah lepas dari leher kita. Nggak taat imam, nggak mau sambung, nggak taat kelompoknya, desanya, daerahnya. Karena apa saja, karena teman merasa pejabat, merasa jadi ketua Senkom, ketua LDI, ketua apa, sama nggak taat imam kelompok, imam desa, imam daerah. Oh, Pak Lur, urusannya gawat deh. Ya, jamaah ini bentuk kasih sayang Allah. Ikuti. Ikuti, nur jamaah nggih nek nuruti niki. Kalau ngaturaken jenengan mboten napa-napa sebagai contoh nih. Sebagai contoh. Hierarki dalam jamaah membuat kita itu jadi humble. Saya di Sydney, Australia berjamaah itu sebagai mubalek. Saya ini mubalek kelompok. Ini pengetahuan dia. Jam 10 ya. 10 titik untuk nomor-nomor ya. Titik nomornya. Insyaallah di griyane niki cocok kabeh. Kula sing paling adoh Australia. Gus Luk mek nyabrang niku tok lho, nyabrang kuburan lho. Astagfirullahaladzim. Ate ngomong apa ya? Wes, meneh ae mulur nggih. Soale saiki gimana? Engko lali lho, nek wis gak konsentrasi jam 10 wis bebeke ngenteni, tapi bebek pun turu lho nggih. Nebuse ngenteni. Mentoke ngenteni. Beijing mriki malih nggih. Besok kesini lagi. Jam pinten lho, Lur? Jam 8 niku mulaine nggih. Nek saged ndugi sak derenge. Tapi di sini jamaah yang paling konsisten di sini. Di Kaliawen ini bocor jamaah. Yang lain-lain tuh di Gading pernah, tapi belakangan enggak. Di sini itu ada orang yang 6:30 sudah duduk di sini. 7:04 sudah di. Tadi itu saja jamaah. Nih Rolly ini, ponakan saya dari Australia. Godek-godek. Ibu-ibu duduk di sini jam 7:04. Belum azan itu loh, sudah duduk. Sudah banyak yang duduk, saudara. Padahal ngajinya mulainya jam 8. Tadi pagi saja jamaah jam 6:30 ada orang sudah duduk. Loh, iya loh. Saya supaya dapat tempat sambil baca Quran. Jos, Lur. Nggih apa nggih, Lur? Jos. Tokone keri pengen nang ngarep dhewe belum. Mboten napa-napa, lho, mboten napa-napa nggih. Berarti ku golek paham. Kalau terangaken masalah jamaah binjing nggih. Insyaallah jamaah sambung malih. Al jamaatu rahmah wal firqatu azab. Ini semua dari Allah subhanahu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina hikmah, Allahumma atina hikmah, Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma anji a'immatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma barik a'immatana wa barik jama'atana, Allahumma asli a'immatana wa asli jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa a'immatana wa jama'atana minal qawmi dzalimin wa 'amalihim.
اللهم اصلح فتنة جماعتنا أهلنا أزواجنا وذريتنا فيما رزقتنا وبارك لنا في الآخرة اللهم اهدنا وأهلنا واهدها والإندونيسيين ومعهم للإيمان والإسلام والجماعة والنصيحة والأخلاق الحسنة والعمل الصالحات والجهاد في سبيل الله والتوبة وفي تلك الهداية فارزقنا بالآمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته